Kayak ini membahas rekrut gitu ya. Sebenarnya rekrut ini apa sih rekrut? Rekrut itu ya semua orang tahu lah ya gitu. Kita mencari kandidat, ada proses-prosesnya. Nah, tapi sebenarnya kita harus review juga proses rekrutmennya itu udah benar atau belum. Kadang ada loh gitu ya. Ini experience saya dengar lah gitu dari salah satu teman HR yang di company gue gitu ya. Ini gosip-gosip sesama HR gitu. Masa nge-hire orang katanya, ya udah selama angkanya cocok, ya udahlah hire gitu. Padahal nih udah ada red flag nih gitu dari seorang rekruter, kayaknya nggak bagus gitu. Tapi angkanya cocok, Nat, hire aja. Ya itu conflict of interest ya gitu. Mungkin Coach Amel pernah merasakan juga gitu. Kayak kembali lagi cost atau biaya itu memang menjadi faktor penentu sih terkadang. Nah, tapi seenggaknya aku pengen mengingatkan gitu. Pada saat kita merekrut orang, ada 4 steps yang juga harus kita perhatikan. Kalau teman-teman melakukan rekrutmennya itu sendiri gitu ya. Memang sudah ada HR-nya, memang sudah ada rekruter di perusahaan masing-masing. Yang pertama itu adalah recruitment planning. Kita harus analisa dulu keperluannya ini posisi apa, requirements-nya apa, yang akan dikerjakan orang itu juga apa. Ini ambil contoh gampang deh ya, yang selalu ragu, yaitu meng-hire HR. Mungkin kadang masih suka bingung nih, HR kerjanya apa sih Mbak? Gitu. Ngitungin absen karyawan, atau ngapain gitu. Masa digaji sekian, kerjanya cuma ngitungin absen karyawan gitu. Sebenarnya kita yang menentukan gitu ya. Kita yang tahu betul apa aja yang perlu di-cover sama seorang HR. Kembali lagi dengan needs-nya di perusahaan masing-masing yang berbeda-beda gitu. Maka dari itu recruitment planning ini juga perlu. Karena kayak sekarang itu juga banyak startup, ini kita membahas startup sendiri, kayak startup itu kadang suka gegabah. Uh, growth, agile. Kita pengen punya ini, punya itu. Apalagi sekarang tuh startup udah pasti punya kompetitor ya. Kayak misalkan jualan sayur, ada banyak nih sekarang opsinya. Mau pesan ojek gitu, ada banyak opsinya. Nah, startup-startup ini terkadang suka lupa bahwa karyawan yang sudah di-hire harus dipertanggungjawabkan. Nah, itu recruitment planning-nya aja udah, kalau zaman sekarang mungkin istilahnya ambiar gitu ya. Needs-nya apa, tapi asal request, saya perlu engineer 20 orang gitu. Nah, 20 orang ini mengcover apa? Kerjaan yang sama kah? Atau kerjaan yang berbeda atau seperti apa? Recruitment planning-nya sendiri harus jelas, itu satu. Yang kedua, dari sisi screening dan shortlisting. Kita harus meng-screening si resume-resume ini, gitu ya, yang di posisi yang kita cari tadi. Let's say kita mencari software engineers, kita cari, kita review resumenya sudah oke atau belum, dan lain-lain, sampai masuk ke tahap berikutnya, yaitu interview. Ini mungkin the most important part of selection process, karena di sini kita bisa tahu apa yang kita ingin tahu tuh bisa langsung kita tanyakan.